Sambo panik saat video banting hingga cekek Brigadir J diputar di pengadilan. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim, Polri Brigjen Andi Rian Jayadi telah mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah menemukan rekaman kamera CCTV yang sangatlah vital terkait dengan kasus penembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di dalam rekaman CCTV itu telah merekam sebuah detik-detik situasi yang ada di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang saat ini telah menjadi TKP dari penembakan korban Brigadir J pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik, kata Andi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Andi juga telah mengatakan bahwa proses dari penyidikan yang ada di kasus kematian Brigadir J ini terus dilakukan. Total ada sebanyak 52 orang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, terdapat ahli DNA, balistik, metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk juga analis digital dan juga Inavis. Terbaru, pihak polisi diketahui juga telah menetapkan istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka dalam kasus ini. Putri ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak polisi telah mengantongi sebanyak 2 alat bukti, yakni keterangan dari saksi dan juga rekaman CCTV yang saat itu berada di rumah Sambo di Jalan Saguling dan juga di dekat TKP penembakan. Rekaman CCTV itu akan menjadi petunjuk bahwa terdakwa Putri ada di TKP ketika Brigadir J ditembak dan terlibat rencana penembakan. PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, terang Andi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga telah memeriksa ibu Putri sebanyak 3 kali. Putri pun dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebelumnya, dalam kasus ini, suami dari ibu Putri, Irjen Verdi Sambo, ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah mengatakan bahwa tak adanya sebuah insiden baku tembak yang terjadi di rumah Sambo sebagaimana narasi yang sebelumnya beredar. Peristiwa yang sebenarnya adalah Sambo yang telah memerintahkan anak buahnya, yakni Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua. Setelahnya, dia juga pun ikut menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS, Verdi Sambo, melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J, Yosua, ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak, terang Sigit dalam konferensi pers, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Menurut pengakuan dari terdakwa Sambo, dirinya yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J ini yang dikarenakan merasa marah dan juga merasa emosi martabat keluarganya dilukai. Selain Sambo, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya yakni Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Keempatnya disangkakan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.